Ada satu papasan Toriolo, kalau disebut itu baca-baca ini, tapi itu tidak mengatakan baca nak, tapi dia bilang pakai nak. Yang disampaikan orang tua kita dulu bahwa Abu Bakar teton rioloku, Umar teton rimonriku, Ali teton riabeuku, Usmat teton riatauku, nasalipuri nur Muhammad barakat la ilaha illallah. Kalau kita mendengar Tobalo, Pak, pasti identik dengan memiliki kesaktian. Apakah benar Tobalo itu kebal? Ini unik, malah kalau bisa ini satu-satunya di dunia ya. Hal yang berbeda dengan kita punya di antara 400 sampai 500 suku etnik yang ada di Indonesia. Di situ Tobalo ini mendapat ada aspek lain yang bisa kita cermati selain aspek fisik, budaya dan seterusnya. Jadi ada keengganan mereka untuk menjadi objek. Ya. Sekarang saya lihat kan sudah menjadi objek wisata budaya kan itu ya. Hanya mempertontonkan kelainan-kelainan itu, warna kulit dan sebagainya itu kan. Salam budaya. Pada ekspedisi kali ini, tim NBS menuju Desa Bulo-Bulo yang terletak di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru untuk menelusuri suku pedalaman yang mendiami kaki Gunung Bulukpau. Menggunakan akulturasi bahasa Makassar, Bugis, dan Konjo, mereka dikenal sebagai suku Tobentong. Namun ada hal yang menarik dari suku tersebut karena terdapat etnis yang memiliki kelainan genetik pada kulitnya yang belang. Mereka adalah Tobalo. Tobalo sendiri memiliki folklore dan legenda lama tentang keberadaan mereka. Bahkan banyak sejarawan yang memperdebatkan soal asal mula serta keunikan-keunikan lainnya dari Tobalo. Hingga menarik untuk kita telusuri lebih dalam. Inilah mitologi bumi Sulawesi di tanah Tobalo. Kalau kita membandingkan dulu dan sekarang, di tahun 80-an itu karena akses ke sana memang itu serba tertutup ya. Jadi mereka seakan-akan memang berada dalam lingkungan yang tertutup dari dunia luar. Tapi kalau membandingkan sekarang, kita bisa perhatikan bahwa akses jalan ke sana sudah bagus. Bahkan untuk sampai ke rumah salah satu Tobalo itu Pak Nur, kan mobil sudah bisa sampai depan rumahnya. Interaksi sosial mereka itu kan cukup berjalan dengan baik. Mereka itu berinteraksi dengan masyarakat yang lain, ada kegiatan, mereka pergi ke pasar. Itu sebenarnya yang suku terasing itu untuk perspektif sekarang kan sudah tidak berlaku kalau menurut saya. Cuma mungkin agak membedakan bahwa karena mereka hidup di dataran tinggi, otomatis juga mereka lebih banyak fokus kepada pertanian dan peternakan, karena di sana itu mereka juga selain bertani, beternak, kemudian juga penghasilan utama mereka adalah membuat gula aren. Kalau kita cerita masa lalu, semua mungkin masyarakat di Desa Bulo-Bulo itu masih hidup sendiri-sendiri. Ada istilahnya pindah-pindah nomaden, sama dengan yang Tobalo ini. Seiring berjalannya dengan waktu, Tobalo sudah tidak terisolasi di hutan. Interaksi sosialnya sudah sebagaimana pada masyarakat umumnya.
Tobalo itu dianggap sebagai suku. Jadi yang suku di desa Bulo-Bulo itu adalah suku Tobentonnya. Tobalo itu hanya bagian dari suku Tobentong itu sendiri. Karena baik bahasa, budaya oleh Tobalo itu adalah budaya bahasa Tobentong atau suku Tobentong itu sendiri, sehingga tidak ada yang membedakan dengan masyarakat pada umumnya di suku Tobentong dengan Tobalo terkecuali pada aspek fisiknya saja. Kalau saya melihatnya justru itu hanya sebuah sub etnis saja. Kita tidak bisa mengatakan satu suku besar karena populasinya juga di sana kan tinggal beberapa orang, ya kan. Kalaupun di sana ada yang disepakati sebagai bahasa Tobentong, tapi itu kan bukan, sebenarnya lahirnya bahasa itu bukan karena dari suku Tobalo tadi itu, tapi karena dalam perbatasan ya memang asimilasi bahasa mungkin kan terjadi di situ. Lahirlah misalnya bahasa Tobentong itu, dan itu digunakan oleh masyarakat di seputar sana. Terlepas dari aspek internal, eksternal ya, yang nampak dari kulit yang secara kasat mata itu bagian dari kelainan kulit ya, vitiligo atau albinisme. Albinisme, vitiligo memang sedikit berbeda. Ya, kalau vitiligo itu kelainan dengan faktor determinannya disebabkan oleh gangguan atau mungkin berhentinya melanin saat yang mempengaruhi warna kulit. Ya, warna kulit yang kita kenal dengan ras yang ada, Mongolisme dan Nigerisme dan aspek yang mendominasi itu bisa saja ada genetika dan seterusnya. Mutasi genetika itu berlangsung dengan berjalannya waktu. Apakah ini mau dibuktikan di fase awal keberadaan komunitas atau populasi ini apa sama dengan ini harus dibuktikan. Ini hal yang unik menurut saya. Jadi jelas ini bagian dari aspek fisik yang perlu dianalisis atau mungkin aspek lain yang bisa meneliti lebih lanjut. Karena untuk menampakkan seperti biasanya warna kulit, warna khas manusia orang Asia atau mungkin kita yang ada di Sulawesi Selatan, ini sedikit berbeda. Prioritas mereka itu jumlahnya mereka katakan ganjil saja. Tapi biasa yang beredar di masyarakat bahwa ada yang mengatakan paling banyak itu 9. Katanya kalau sudah sampai 9 ada yang meninggal. Saya biasa kalau sampai di situ mereka itu tertutup. Mereka selalu mengatakan bahwa itu semua kehendaknya karena Allah Ta'ala. Jadi ada memang beberapa banyak keluarga yang kemudian ketika ada yang lahir Tobalo, maka kemungkinan Tobalo yang dulu lahir itu akan ada yang meninggal. Jadi jumlahnya akan selalu ganjil. Iya, di situ. Tobalo itu tidak pernah dan diyakini bahwa tidak akan melewati dari 9 orang yang hidup pada waktu yang bersamaan. Orang mengatakan bilang selalu ganjil, bukan, bisa genap. Yang penting bukan lebih daripada 9. Bisa saja ada 8, bisa saja 6. Kalau sekarang ya tinggal 5. Cerita yang banyak beredar itu asal mulanya. Tobalo kan ada berbagai versi yang berkembang di masyarakat. Tapi yang saya dapatkan langsung dari Bu Hase itu bahwa bersumber dari nasar untuk mendapatkan keturunan. Ketika mereka bercocok tanam, melihat seekor kuda belang, kemudian terbetik. Andainya yang di atas itu memberikan anak, biarpun ini seperti kuda belang, katanya. Tidak lama setelah itu istrinya hamil. Kemudian yang lahir manusia yang memiliki kelainan kulit itu belang. Jadi itu yang santer beredar di masyarakat bahwa asal-muasal mereka itu berasal dari nasar. Kemudian juga ada versi lain yang berkembang. Ada keluarga yang mengusik kuda yang sedang melakukan. Kemudian keluarga ini mengganggunya sampai menghentikan aktivitas yang dilakukan oleh hewan itu. Kemudian dari situ Dewata mengutuk sehingga kulit mereka menjadi belang. Ini kan terkait dengan historis banyak yang berkembang di artikel, di medsos, sehingga kami dari tokoh-tokoh adat, pemuka-pemuka masyarakat dan pemerintah bersepakat bahwa kehadiran sebagai suku Tobalo ini adalah penuh dengan nilai-nilai perjuangan, penuh dengan nilai-nilai kepahlawanan.
Karena cikal bakal adanya Tobalo itu bisa dikatakan bahwa orang Bulo-Bulo itu pemberani. Sesungguhnya ada satu kerajaan yang dulunya meminta kepada suku Tobentong agar supaya mengutus 9 orang untuk membantu kerajaan tersebut untuk melawan penjajah. Maka dipilihlah, diutuslah 9 orang itu. Akan tetapi sebelum berangkat, ada pesan pada 9 orang ini, pada saat Anda pulang ke tanah Tobentong, serindu bagaimanapun Anda kepada keluarga, jangan Anda naik di rumah sebelum memotong ayam putih. Tapi hal itu mungkin lupa dilakukan, sehingga keluarga dari salah satu yang 9 orang ini, itulah kemudian cikal bakal adanya Tobalo itu sendiri. Itulah kesesuaian antara sejarah dengan mitos yang selama ini orang pertanyakan ada apa dengan angka 9 itu. Kalau kita cerita tahun, kita tidak bisa sejak tahun berapa itu tidak. Yang jelasnya kerajaan yang dimaksud itu lebih kepada kerajaan Tanete. Yang unik mungkin karena memang di sana masih memelihara budaya tradisi, atau katakanlah mereka masih berangkat dari satu kebudayaan mitis. Kebudayaan itu kan bisa dibagi 3. Ada kebudayaan yang masih menganut paham mitis, artinya mempercayai satu benda memiliki kekuatan-kekuatan gaib dan sebagainya, sehingga dia memeliharanya. Ada sudah mengambil jarak ontologis antara kebudayaan mitis dengan kebudayaan yang menghargai tetapi tidak lagi menjadi penganut. Kemudian yang ketiga ada memang yang tumbuh dalam nuansa fungsional, artinya sama sekali tidak mempercayai lagi kekuatan-kekuatan mitis seperti itu. Mereka percayanya apakah itu memiliki fungsi. Bahkan ada beberapa karya lokal di sana itu yang mereka tetap laksanakan, itu termasuk ada namanya Mak Bakang ya. Secara keseluruhan di komunitas Tobentong, bahkan di desa-desa tetangga juga di Pujananting itu masih banyak yang laksanakan Mak Bakang, artinya berpantang memakan sesuatu yang berdarah atau yang amis atau yang bergetah. Biasanya 3 tahun sekali, atau melihat kondisi-kondisi tertentu ketika misalnya ada keadaan-keadaan di masyarakat yang kayak ketika ada bencana, wabah penyakit, misalnya puru atau cacar yang menyerang warga, mereka kemudian berinisiatif bahwa untuk menghilangkan hal-hal seperti itu kita harus melakukan kegiatan ini. Dan itu sudah menjadi budaya di masyarakat di Pujananting. Terus ada satu atraksi-atraksi yang sering diundang dari sana, namanya Seriapi kan. Kalau terkait dengan budaya atau tradisi Seriapi, budaya yang dimiliki oleh Desa Gataran, bukan budaya kami, tapi memang sering dipadukan antara Tobalo dengan budaya Seriapi itu. Budaya Mak Bakang merupakan kegiatan berpantang makan yang amis atau mak padara dan berhubungan. Mak Bakang ini dilakukan selama seminggu, bahkan ada yang 2 bulan lamanya. Selama waktu itu, mereka melakukan pamali atau pantangan. Perlengkapan yang disediakan seperti ju, hingga bunga-bunga yang dirangkai, temulawak yang diiris, bawang merah, janur kelapa, sabut kelapa, kain, serta lidi yang dirangkai. Setelah jadi, kemudian rangkaian bunga-bunga itu disimpan pada pusat rumah atau tiang rumah. Sebenarnya kan suku Tobalo itu sudah dalam tanda petik dijual secara pariwisata kan begitu. Nah, tadi saya baca satu artikel tentang itu, bahwa itu adalah satu objek wisata budaya. Ini kan begitu. Salah seorang suku Tobalo bahkan merasa diri seperti enggan lah untuk menjual dirinya begitu ya. Misalnya dia mau dipertunjukkan di Baru, dia dipanggil, dia berhak untuk menolak karena yang memanggilkan pemerintah itu ya. Jadi ada keengganan mereka untuk menjadi objek ya. Hanya mempertontonkan kelainan-kelainan itu, warna kulit dan sebagainya itu kan. Yang sebenarnya yang perlu kita perhatikan bagaimana membuat mereka berbaur dengan masyarakat.
bentuk perhatian kita supaya mereka berbaur dengan masyarakat. Dia selalu merasa minder karena kelainan kulit. Nah, sehingga terjadilah peristiwa kawinnya itu hanya di antara sesamanya saja, tidak pernah keluar. Bahwa andai kata dia kawin dengan orang-orang di luar dari komunitasnya, boleh jadi anaknya tidak menjadi tobalo. Itu kan begitu. Ya, kita kan sudah yakin bahwa itu bukan penyakit, hanya kelainan gen toh. Dan kelainan gen seperti ini juga terjadi di masyarakat umum. Selain itu ada aspek lain, faktor yang dominan di aspek lingkungan. Mungkin ada zat-zat tertentu di sana. Bisa jadi ada emas di sana. Terus ada merkuri, terus itu mengganggu tiroid. Nah, ini perlu dibutuhkan waktu untuk meneliti sampai di mana efektivitas mengubah misalnya. Lagi-lagi itu butuh studi ilmiah. Kalau itu melekat dan bagian dari genetika, sepertinya ya aspek hulunya yang harus diselesaikan, genetikanya. Bukan aspek parsial yang seperti vitiligo yang lain. Kalau dengan terapi penyinaran atau medikamentos atau kombinasi radioterapi atau mungkin yang lebih spesifik terkait dengan vitiligo itu, sehingga ada perubahan, apakah itu berbeda dengan vitiligo yang ada di sana, ini lagi-lagi butuh analisis yang lebih lanjut. Tapi kan faktor koreksi itu bisa masyarakat yang ada di sekitar. Ini khasnya ada di populasi tobalo ini. Ini hal yang menurut saya bagian dari yang perlu kita cermati. Selain aspek budaya yang terlalu kuat di sana, ya, ada hal yang menurut saya yang menitik pesan ke kita bahwa mengingatkan kita dengan masa lalu. Kalau saya lihat ada vibrasi masa lalu. Aspek genetika itu tergantung fenotipnya yang dominan atau genetiknya yang dominan. Dalam struktur protein, DNA dengan messenger RNA itu bisa saja ada hal yang dominan. Tergantung protein apa yang terikat dominan. Kalau itu terikat dominannya pasti menampakkan hal yang lebih spesifik, yang menggambarkan, yang mendominasi keturunan, apalagi terkait dengan sifat itu melekat ke ibunya atau bapaknya. Di struktur kromosom XX atau XY, dia melekat di Y-nya atau XY-nya. Jadi teori genetika yang kami ketahui ya karena mungkin ada aspek perkawinan atau sedara atau apa, sehingga itu bisa muncul lagi di kemudian hari. Ada juga beberapa kelainan ya bisa menyebabkan vitiligo itu, hormon tertentu misalnya tiroid, zat-zat tertentu yang ada di alam, apalagi aspek geografis mendukung untuk terbentuknya aspek fisik itu di suku ini, sehingga aspek hormonal yang terganggu misalnya tiroid itu bisa menyebabkan vitiligo. Ada juga kelainan kulit misalnya alopecia, kebotakan atau aspek di keluarga itu terganggu di pertumbuhan rambut di kepala, itu justru bisa berdampak ke mekanisme pembentukan warna kulit. Ada juga yang sifatnya mutasi genetik, itu albino. Ya, lahir dengan putih semua, itu kan. Nah, ya memang sekarang kan kondisinya sudah dalam kepunahan. Artinya mungkin 2-3 generasi sudah tidak ada lagi kalau mereka sudah kalau mereka kan sudah ada juga keturunan yang bukan warna kulitnya tobalo. Mereka sudah cari juga yang bukan tobalo, mungkin sudah tidak ada lagi suku tobalo itu. Tobalo di Bulo-Bulo. Siapa yang membagi rindu antara Jembulu dan Bulo-Bulo? Yang kulihat adalah bukit-bukit gundul dan padang sabana, tempat burung-burung bersarang di gua-gua batu yang kualam. Sabana yang kering dan bukit-bukit gundul membagi keraguan, tapi kami menawarkan cerita untuk sebuah kegetiran. Bagi sebuah suku yang hampir punah bernama Tobalo. Di Bulo-Bulo, kami berharap akan berjumpa kembali denganmu. Kerabat suku Tobalo yang dikutuk leluhur karena keraguan pada asal mula genetis dari kuda banal yang binal. Dan kami adalah para lelaki yang tak kau kenal, menyapa dalam salam kemanusiaan.
Kami bertandang ke dusunmu, ingin berjumpa dengan kerabat suku Tobalo yang sakti pemberani. Tapi yang kami jumpa adalah wangsa wajah kami sendiri. Wajah wangsa suku Tobalo telah lebur dalam kitab kemanusiaan, mengeja huruf-huruf hidup dan huruf-huruf mati bergantian. Kalau kita coba tanya orang-orang baru, biasa dengar Tobalo, oh kebal itu. Ada bukunya saya tulis di tahun 2018, apakah benar Tobalo itu kebal? Kalau kita mendengar Tobalo, Pak, pasti identik dengan memiliki kesaktian. Ketika mereka ditanya apakah kebal, pertanyaan itu saya dijawab. Dalam keseharian saya itu saya selalu berinteraksi dengan lingkungan, dan biasa saya terluka. Dan saya berdarah. Artinya jawaban itu kan memberikan kita gambaran bahwa mereka tidak kebal. Apakah ketika mereka menggunakan mantra-mantra yang diyakini ketika menghadapi bahaya atau apa, saya tidak tahu. Siapa tahu mereka masih mewarisi mungkin ada mantra-mantra yang digunakan ketika saat-saat tertentu toh. Keistimewaan orang tuanya beliau, baik besi, baik api, baik ditenggelamkan, tidak ada yang bisa Pak, yang ditenggelamkan masih muncul, dibakar ndak mumpang, apalagi kalau besi. Memang orang-orang tua dulu kita, bahkan sampai sekarang, kadang kita disampaikan kalau kita pernah menghadapi situasi yang genting dan kita selamat pada situasi itu, minimal kita kasih berdarah ayam. Memang sampai sekarang itu kadang kita diamanahkan. Banyak spekulasi soal awal mula keberadaan suku Tobalo tersebut. Bahkan dalam buku yang ditulis Darwis Kadir yang berjudul Mengungkap Tabir Tobalo di Tanah Bentong, sedikitnya terdapat 4 versi soal ihwal kulit belang dari Tobalo, bahkan dikaitkan dengan kemampuan-kemampuan spiritual hingga kesaktian etnis Tobalo. Ini bukan objek wisata budaya, ini kan masalah kemanusiaan. Bagaimana satu generasi ini bisa baik, tentu dengan memperbaiki faktor pendidikan, pendidikannya bagaimana sosialisasi ini dengan masyarakat bersosial dengan bagus. Saya kira upaya-upaya seperti yang bagus itu. Jadi bukan dengan menjadikannya sebagai objek wisata budaya. Itu. Blok mental itu susah untuk dihilangkan. Dia butuh waktu. Dia menangkapnya sebagai kekurangan itu berbeda dengan, tapi kalau mereka menganggapnya itu sebagai kelebihan, yang justru keunikan mereka itu, nah sekarang perannya pemerintah atau mungkin kelompok yang pemerhati misalnya MBS ini bisa menginisiasi bahwa hidup kita sudah terbuka misalnya. Ya, mereka jadi sesuatu yang istimewa di hadapan sama dengan kita semua. Tapi tentu dengan pendekatan yang harus pas ya. Justru tidak mendiskreditkan stigma yang melekat itu juga meng-frame mereka secara tidak langsung. Nah, sekarang untuk mengangkat mereka, kalau saya belief system, karena dia ada dogmatis, stigma, ada adat yang mengikat mereka sehingga kemampuan kognitif yang harusnya tak terbatas ini, dia hal yang justru yang harus diunggulkan. Mereka bisa jadi ada potensi yang dominan, tidak sama dengan manusia yang biasa. Mewah, istimewa ini. Cuma yang menutupi keistimewaannya bisa jadi sistem, atau yang menarasikan, atau bisa mereka sendiri. Mereka mungkin karena memang mereka tersisi dari perkampungan sehingga ada kesulitan transportasi, kesulitan komunikasi dan sebagainya. Saya ke sana itu bagaimana kegiatan belajar online-nya itu kan tidak jalan. Faktanya itu mereka pernah ikut sekolah di atas, cuma karena kasus seperti itu. Biasanya katanya sering dicubit, kebal katanya. Tidak tahan diperlakukan seperti itu, mereka kembali ke kampungnya. Yang memilih putus sekolah. Kalau khusus kita cerita Desa Bulo-Bulo, ada memang tempat-tempat yang memiliki juga makna filosofi. Kayak orang tua dulu kita bahwa sekolah pertama itu dibangun itu disebut sebagai Batu Kanai. Kenapa di Batu Kanai? Kalau di sini ditempatkan sekolah pertama, jangankan Pak generasinya, manusianya Bulo-Bulo bisa cerdas berbicara. Karena batunya saja bisa berbicara, patah lagi nanti alumni-alumninya di situ.
Sebetulnya lontar yang kita pakai, kami sering dulu dijuluki bahwa Tobentong itu menggunakan bahasa manuk-manuk. Ada apa dengan bahasa manuk? Apa kaitannya dengan burung misalnya, dengan manuk-manuk? Ini dengan bahasa kami. Ternyata kita coba buka literatur, ada kaitannya dengan lontara lama yang disebut sebagai lontara jangan-jangan, yang bentuk aksaranya itu kayak memang burung. Nah, makanya mungkin kami sampaikan namanya manuk-manuk kan kalau di Makassar kan jangan-jangan. Jadi mungkin ada kaitannya bahasa kami dengan lontara lama itu. Ini bukan juga peninggalan sejarah, ini keniscayaan yang harus kita hadapi dengan situasi saat ini. Ini bisa viral ini, kita punya wilayah dengan melihat potensi ini. Kita belum tahu kemampuan kognitif bahasa alam masyarakat Tobalo ini seperti apa secara spesifiknya. Bisa jadi mereka punya potensi yang lain. Bahasa tutur dan seterusnya, itu kan bagian dari proses mempertahankan diri. Ini perlu diuji lagi terkait dengan aspek genetika ini. Mudah-mudahan ada yang bisa memediasi atau hal yang membuktikan bahwa ini unik, malah kalau bisa ini satu-satunya di dunia ya. Hal yang berbeda dengan kita punya di antara 400 sampai 500 suku etnik yang ada di Indonesia. Di situ Tobalo ini mendapat ada aspek lain yang bisa kita cermati selain aspek fisik, budaya dan seterusnya. Yang jelas saat ini kita diperhadapkan dengan situasi bahwa mereka masih ada, entitas mereka masih ada. Memang ada hal yang lebih spesifik, adat budaya, dan itu perlu dijaga sebagai dari keterikatan moral kita dengan masa lalu. Kita tidak tahu apa yang terjadi masa lalu, yang jelas mereka punya pesan bahwa mereka ada dan keterkaitan dengan apa yang kita alami saat ini. Mungkin kalau terkait dengan kita hubungkan sedikit dengan agama, karena di sini agama Islam semua Pak, terkait dengan Papasat Toriolo. Kami sering pesankan kepada generasi kami bahwa sesungguhnya orang tua dulu tidak pernah sekolah Pak, tapi mereka sangat paham terkait dengan nilai-nilai agama, terutama terkait dengan masalah akhlak. Ada satu Papasat Toriolo, tapi kadang orang tua dulu itu tidak mengatakan baca nak, tapi dia bilang pakai nak. Oh kalau disebut itu baca-baca ini, orang hebat ini karena mak baca-baca. Tapi orang tua dulu kita diajarkan bahwa biar nu baca 100 kali di rumahmu, tapi kalau kau tidak pakai di tempat yang kau mau kunjungi, Anda juga tidak mendapatkan kesuksesan. Apa itu? Abu Bakar teton rioloku, Umar teton rimonriku, Ali teton riabeuku, Usmat teton riatauku, nasalipuri nuru Muhammad baraka la ilaha illallah. Diibaratkan, dipesankan bahwa Abu Bakar itu jujur. Jadi generasi Tobentong dimanapun kau berada harus kau pegang itu kejujuran. Yang kedua, Umar teton rimonriku menandakan bahwa Umar itu orang berani. Jadi generasi Tobentong dimanapun kau berada harus kau berani. Kemudian Ali teton ri atau ku itu menandakan bahwa Ali cerdas, perkasa. Gunakan nilai-nilai kecerdasanmu termasuk nilai-nilai agama. Terakhir adalah Usman. Itu menandakan bahwa Usman adalah orang yang kaya. Insya Allah dimanapun kita berada, apabila kita jujur, berani, kita gunakan kecerdasan kita, kesuksesan ada di generasi Tobentong. Itulah pesan orang tua kita dulu Pak. Jika melihat dari kacamata medis, Tobalo tidak lebih dari peristiwa genetik umum sebagai penderita vitiligo. Namun saya tertarik dengan apa yang diungkapkan Dr. Ghaffar, bahwa Tobalo sebagai vitiligo yang unik, bahkan bisa satu-satunya di dunia dengan jumlah yang tidak lebih dari 9 orang dalam komunitasnya. Rasanya hal ini tidak lepas dari pesan dan vibrasi di masa lalu. You just have to believe in yourself, Tobalo. Sampai jumpa dan salam budaya.